Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, jumpa lagi di sini di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita nih, yang asing lagi, Mas Ayo. Tepuk tangannya enggak nih? Nanti Mas Bi nanti tak suruh nih bikin emot tangan di bawah ini. Oke. Ya. Ini ada cerita apa nih di pagi hari ini nih Mas Ayong? Insya Allah ada cerita dari ya orang-orang dekat saja, masih belum ada yang masuk dari subscriber soalnya. Baiklah, sebelum cerita aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Ini udah Lebaran ya Bang ya? Ya kita mulai start lagi buat ya seperti inilah, kita ngobrol-ngobrol di ngobrol horor sama aktivitas yang lain seperti itu. Semoga teman-teman di tahun ini juga tambah semangat gitu, nyari rezeki, nyari perolehan apapun itu ya, yang penting baik lah, yang penting halal begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua di sini, ada Bang Ogan, ada saya di ngobrolin yang horor-horor, ngobrolin horor seperti itu ya Bang ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang udah like, udah komen, apalagi yang udah ngasih super thank buat kami. Ini kami sangat appreciate dan semoga teman-teman masih selalu stay mantengin kami berdua. Ada Bang Ogan atau mungkin nanti sama Mas Biru begitu ya. Ini ada satu cerita Bang. Satu cerita ini aku dapat belum lama ini, karena memang hari Lebaran biasanya berkumpulnya orang-orang, kerabat, teman, sedulur begitu ya. Oh, berarti masih baru-baru kemarin. Baru-baru kemarin. Kalau ceritanya sih udah lama, tapi saya dapat dari kemarin. Kemarin malam mungkin ya. Sebutlah seseorang itu laki-laki bernama Mas Prapto. Mas Prapto itu kisaran umurnya mau 50-an tahun lah. Terbilang cukup sukses untuk usahanya di Jakarta sana. Kalau warteg sih bukan katanya, tapi toko kelontong semacam itu. Jadi menjual apa aja gitu ya, beras dari kelontong gitu ya. Iya, toserba istilahnya. Toserba mini-mini gitu. Iya, dia itu jualannya seperti itu, dari hasil jualan yang sekian puluh tahun udah punya segalanya, bisa dibilang begitulah untuk ukuran kami orang kampung. Ada kendaraan cukup nyaman, ada rumah yang buat naungan keluarga, bisa nyekolahkan anak tinggi-tinggi. Dia punya putra 2, putra dan putri maksudnya. Nah, catatan dahulu kata Mas Prapto, saya itu datang kemari akhirnya ngobrol-ngobrol sama mas-mas sama jenengan-jenengan, jadi nyambernya ke mistik-mistik, sampean itu pada mainannya mistik katanya begitu. Iya, kalau ini rata-rata kalau bisikan dari teman-teman ya yang seperti kayak pedagang, yang warung dan lain-lain itu gak jauh seperti itu Mas. Jauh iya, tapi ngomong ke kami mistik. Kan ngomongnya sama kalian mistik, padahal kami nggak mistik, cuman mungkin beliau itu nonton channelnya atau begitu ya, atau selentingan anaknya nonton cerita gitu ya Mas. Iya, terus memang ada saudaranya yang di situ akhirnya yang buka sedikit tentang pengalaman masa lalu. Karena ada sebelumnya yang datang juga seseorang yang menawarkan kayak semacam barang-barang yang ada klinik-kliniknya loh Bang. Kayak misal ya yang bertuah menurut mereka begitu ya, dan ada khasiat tertentu itu sama Mas Prapto. Itu mainanku tahun jebot katanya. Sebelum dia ngomong kayak gitu, aku udah mainan kayak gitu udah dari lama dan semuanya bokis katanya gitu. Aku dapatnya capek, yang ada uang habis kemana-mana tidak katanya. Mengending diora kan bahasa Tegalnya begitu, kemana-mana tidak. Jadi nggak ada artinya lah yang kayak gitu, yang banyak ngeluarin ongkos, ngeluarin ini itu. Mungkin ada yang beneran seperti itu, walaupun mungkin ini ya fisik. Mas Ayung, cuman sekedar apa ya, kalau kita percaya sesuatu mungkin hanya sugesti kayaknya ya. Mungkin. Jadi adanya proyek ongkos, mediator, aku udah ninggalin itu lama sekali. Cuman ya tadi, saya bukan orang baik, saya bukan kayak jenengan katanya yang rajin-rajin ibadah, ya wira-wiri ke masjid atau aku juga nggak kayak gitu. Ya nggak, maksudnya kan aku itu orang jalanan, bener-bener orang jalanan, dididik di jalan katanya. Jenengan nggak sekolah di sekolahan? Ya nggak, maksudnya kan di jalanan itu
Ya banyak bergaul sana sini dari sama preman, sama Orang-orang lapangan lah. orang-orang lebih tepatnya orang lapangan. Kita tone dikeliatin begitu. Serem kan pertamanya. Gambarnya kayak ular tapi lebih mirip ke cacing. Lebih mirip ke Apa cacing. sendok sama garpu? Iya, lebih mirip ke cacing apa ke belut begitu loh. Ya tadinya serem, kesananya enggak gitu. Cuman badannya gede begitu kan. Saya itu di jalan dari dulu, akhirnya yang seperti itu, kekerasan, terus orang-orang yang bermain di tadi ya, koloninya kumpulan-kumpulan mediator yang memperdagangkan atau memanfaatkan situasi tadi, barang-barang klinik saya udah hafal banget dan saya pernah terlibat beberapa kali dan semuanya itu akhirnya saya tinggalkan. Nah, saya nggak mau ngomongin itu, cuman tadi bahas orang yang udah pulang kata dia. Bukan saya nggak menghargai, tapi mau nyenggaki atau mau motong nggak enak dia juga tamu. Jenengan juga kayaknya nggak terlalu nanggepin. Ya kita juga nggak begitu respect untuk yang seperti itu. Mau punya perolehan, mau punya rezeki lumayan ya nyambut gawe kerja. Kalau misalnya batin ya urusannya sama batin beda begitu. Kalau mau punya duit ya kerja seperti itu. Mau kuliah mau apa aja. Iya Mas, saya dulu punya pengalaman seperti ini. Aneh ya, orang mau berusaha baik apa kayak gitu ya Mas? Maksudnya gimana Om? Enggak, orang mau berusaha baik dites apa gimana, dites ketulusannya untuk jadi benar atau gimana? Saya dulu itu semua yang namanya obat-obatan dari macam-macam yang dilepetin di sini, yang di mana saya udah semuanya. Itu hari-hari udah makanan hari, karena memang tadi ya setelah saya di jalanan ini itu saya akhirnya buka usaha kelontong. Duitnya itu gampang banget, luar biasa gampang katanya Bang. Jadi dagangan nutup, saya hitung sekian buat beli minuman, teman saya beli minuman, beli obat-obat, beli macam-macam. Laris banget dagangan. Tapi keliran ada satu peristiwa titik balik di mana saya lelah dan memang ada satu peristiwa mungkin nanti saya ceritakan, itu ada kaitannya sama anak saya. Terus ada istri saya juga, kemudian saya terketuk, bahasanya kayak dapat hidayah. Pengen balik lagi ke role yang benar, pengen kayak orang-orang yang semestinya saya hidup, pengen punya makna. Ya Allah, yang namanya nyari duit, mengurangi stok, bahasanya seperti itu. Berarti susah gitu ya? Susah luar biasa. Toko masih ada, warung masih ada, rumah masih ada, tapi buat perputarannya itu, aduh, apalagi sekarang ya katanya banyak rokok-rokok yang gak ada ember. Oh iya betul. Biasanya rokok itu penjual itu sehari berapa? Siapa? Mas Ayu? Ada Mas, aku makanya yang penting buat kebul aja Bang gitu kan. Apalagi dikasih, alhamdulillah banget. Jadi susah banget saya bisa dibilang begitu. Tapi itu kali Mas ya. Jadi kalau mau berubah mungkin dites ketulusannya sama yang kuasa gitu ya. Saya mau jadi benar, mungkin saya bertahan alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ini saya mau ngisahkan pengalaman dulu. Saya pernah terbilang atau dibilang ya, dikatakan saya terjebak pernah. Terjebak gimana Om? Ya pergaulan ketika saya tadi itu warungan, saya punya tadi warung kelontong ya. Terus punya duit, saya berkawan sama siapa aja, dari yang ustadz ya saya temenin, kiai apalagi ustadz atau kiai yang pura-pura ustadz dan kiai tapi pengen nempel rokok dan itu kan banyak. Terus ada tukang mabuk, tukang apa aja, saya kawan-kawan kayak gitu. Akhirnya satu hari saya itu ada satu kenalan, bukan satu kampung lah, tapi kenal ya tadi di jalan. Tapi akhirnya dari teman ke teman dekat, dia itu ngojok-ngojoki, bahasanya itu apa ya? Dia itu ngajakin ke saya. Mempengaruhi. Gitu? Ayolah Prof, kamu ikut saya gitu. Ikut kemana? Wong di sini udah nyaman, minuman ada, makanan ada. Ya enggak lah, kamu masa mau gini-gini aja Mas Prapto? Mau gini gimana? Saya lagi begini, lagi enak-enak, lagi fun, lagi asik. Mau gini gimana? Yang enggak, maksudnya orang kan lihat lagi, yang lihatnya ke atasnya lagi, pengen bisa punya tanah yang luas, lain, lebih gitu. Kalau dia bikin sekolahan atau bikin bandara, masa nggak bikin kayak gitu?
lah kayak gitu ya, segini aja saya udah syukur kayak gitu. Enggak, kalau ini kan namanya usaha bersaing itu mesti banyak, ini kan mesti sering ditembak-tembakin nama lawan bisnis. Ya kayak itu bumbu mesti ada, kata Om Prapto. Ya maksudnya saya mau ngajakin jenengan ke seorang yang memang benar-benar kayak gini, orangnya baik, orangnya pinter, terus dia nggak nyatutin duit orang itu, nggak ngadal-ngadalin, buat jaga-jaga, siapa tahu ya namanya kayak gini kan nggak bisa terus berjalan mulus, buat jaga-jaga gimana, siapa tahu ada yang rusuh sama jenengan. Karena saya tadi aja masuk ke alih-alih begitu, saya masuk ke tokonya jenengan aja di pintu kemarin nggak ada, ini perasaan langsung badanku langsung merinding, di sini tuh kayak ada benturan sama energi tertentu kayak gitu ngomongnya. Itu mulai terpengaruh. Saya udah main-main yang kayak dulu-dulu itu udah saya tinggalin, tapi udah lama sekarang kayak ada suatu angin baru, dan masa sih ada kayak gitunya. Akhirnya obrolan itu kan saya sambungin, masa sih iya pasti di bagian depan itu kan warung juga sepi ya. Iya, tapi menurut saya, kata Mas Ayung, ya sepi ya karena memang hari lagi kerja, orang-orang lagi belum pada pulang ya. Kalau enggak belum waktunya orang-orang belanja kayak jam-jam biasa gitu. Tapi saya dadak dilalahnya, saya kayak terpengaruh, kayak dia tuh punya omongan itu kayak semacam punya pelet atau semacam sugestinya itu kuat banget untuk saya ngikutin. Akhirnya apa? Dan terus gimana? Kalau jenengan mau nanti jenengan saya antar, saya temenin ke orang tua saya. Kalau mbah atau apa kan ngomongnya orang tua bang biasanya, bahasa indahnya orang tua gitu. Bukan jenengan orang tuanya udah meninggal, bukan, maksudnya orang yang backing saya gitu. Suhu istilahnya. Ya suhunya dia. Apa ya, saya udah nggak pengen berhubungan sama orang-orang begitu lagi. Ya kan beda, yang dulu yang sekarang ini mah beda. Buat prepare, buat jaga-jaga, siapa tahu jenengan nanti ada masalah kan. Jenengan juga kan pegangannya banyak, tapi kan nggak ngerti yang dipegang apa. Adanya kan buat berantem, buat iya sih totonya mempengaruhinya. Iya, akhirnya apa? Dibawalah saya Mas waktu itu. Saya dibawa ke suatu tempat yang namanya jalanan Jakarta. Saya pikir di daerah Jakarta ya, ternyata keluar wilayah, naik begitu, terus jauh sepi, ke tempat yang sepi banget begitu. Dia itu sungguhnya ternyata di situ. Nah, jalanan-jalanan itu kayak ngelewatin banyak pepohonan gelap begitu ya. Kalau jalannya sih bagus, tapi sampai sana ternyata kayak mungkin kayak murid atau apa ya, orang-orang yang minta sama dia, entah penglaris entah apa, mungkin aku berpendapatnya seperti itu banyak orang. Tapi ketika saya datang itu kayak tinggal 1-2 pasang ibu-ibu bapak-bapak kayak gitulah. Terus mereka itu pulang, sempat salaman sama saya. Saya ngelihat orang-orang itu bukan dari kalangan, ya maaf aja ya, dari penampilannya saya lihatnya itu bukan dari kalangan bawah, tapi benar-benar entah itu pejabat, entah artis. Saya mah nggak rajin nonton TV ya, apalagi kalau sekarang mah ada HP. Kalau dulu ya nggak ada Android, nggak. Yang penting saya buat telepon. Yang lihatnya orang bersih-bersih kayak gitu, teman, dari penampilan yang bersih-bersih, mobilan, bahagia enggak kelihatannya. Kayak orang lagi ada kecemasan yang gede banget keluar dari rumah tersebut. Saya kan duduknya di teras, dan di situ hawanya, kalau saya lihat kembang-kembang taman itu, saya paham semua. Dan itu nggak ada melati, nggak ada kenanga, nggak ada kembang mawar lah, bunga-bunga mawar kayak gitu. Tapi ada aroma yang bunga-bunga yang di situ tuh kenceng banget kan. Iya, membekap di hidung saya, bener-bener saya kayak diselimuti, kayak dilingkupi bau-bauan itu yang kuat banget. Nyaman Om? Enggak, sesek, kayak saya kepres sama bau-bauan kayak gitu. Saya geser. Nah itu yang bawa saya, sebut saja namanya Wanto ya. Toh aku, Mas Wanto, aku duduknya sebelah sana ya. Maksudnya saya mau menghindari bau itu, tapi bener-bener kayak ngikutin. Dan rasanya bukan bau aja, memang ada kayak sosok yang ngikutin saya semenjak datang ke rumah tersebut. Nah kalau Simba itu saya belum ketemu di dalam, jadi saya masih di teras. Kalau pintunya memang buka, tapi saya coba deketin jalan ke depan pintunya, itu nggak ada bauan kayak gitu, nggak, malah kurang. Tapi ketika saya balik lagi tempat kayak balai-balai begitu duduk, itu kayak degot, baunya kayak gitu.
Nah, lagi saya mulai merinding, bau-bauan kayak gitu, dan gak ada orang yang datang lagi. Mungkin saat itu jam 10:30 malam lah, sepi, banyak bunyi-bunyian kayak cangkrik, cenggerek, macam-macam binatang malam. Terus saya baru ngeh kalau teman saya si Wanto itu udah masuk. Udah masuk. Kok saya sendirian, saya mau masuk tapi takut lancang ya. Akhirnya nggak lama itu dipanggil, Mas Wanto, saya suruh masuk, jenengan suruh masuk. Itu nadanya bukan kayak ketika saya temenan kemarin atau saat berangkat atau saat kemarin lalu ketika aku minum-minum bareng, itu enggak, tapi kayak seseorang yang merintah saya. Lebih ada penekanan. Iya, dia itu seolah-olah itu ngepres, dia menguasai saya kayak gitu. Jadi ngongkon, bahasanya itu ngongkon, nyuruh bener-bener nyuruh. Saya dikatain, apa tuh Bang? Mantap. Apa taruh sini atau taruh depan? Depan aja. Depan. Mas Biru tadi. Kayaknya masak sendiri. Ternyata dia iklan. Pintar kuliner juga Mas Biru. Bikin kue apa nggak tahu tadi. Bentuknya coklat. Anget. Ada kelapa-kelapanya, bukan ya? Anget ini. Oke. Ya, Tapi Mas mau di sini apa taruh depan aja. Kalau di sini nanti ya kita nggak ngobrol, malah makan. Jadi acara kuliner. Sampai mana tadi Bang Ogan? Dipanggil. Iya, dipanggil itu ngomongnya gini, nggak pakai mas, nggak. Tok, suruh masuk, lu suruh masuk, bukan jenengan, lu suruh masuk. Loh, aku sempat saya sempat, loh kok Panto ngomongnya nggak enak, kok nggak sopan, dan saya disuruh-suruh, kayak saya itu seolah-olah di situ ada perlu sama simbahnya, dan saya punya salah kayak gitu loh. Akhirnya ya udah saya nurut, maksudnya saya masuk, iya lu masuk sini, udah ditungguin sana sama simbah, digituin. Pas udah gitu, saya itu kan ya jengah, yang nggak enak sih sebenarnya. Aku balik lagi ke mobil, saya kunci dulu ya, rapat udah kunci, saya balik lagi ke sana, ditunggu lama banget sih lu, digituin. Suaranya nggak enak lah pokoknya. Kayak ada gimana? Iya, kayaknya kayak dia itu kayak nguasain saya, kayak aku udah mulai nggak enak pas udah masuk ke sana. Ternyata di dalam ruangan tersebut emang rumahnya gede, kayak semacam rumah lama, tempo lama. Tapi di dalamnya ubinya aja udah kayak granit begitu ya. Udah bagus banget, bersih, cuman di dalam ternyata aromanya itu satu yang saya temuin pertama, mata nanti Mas. Aromanya kayak nusuk banget. Jadi percampuran antara wangi yang tadi di luar itu sama amis yang aneh. Kayak gini Bang, bilangnya Mas Prato, kayak kami kan kadang-kadang kalau misalnya kalau di pel kadang-kadang ada yang bawa ada anyir-anyir gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau saya beginiin, lantainya juga ini bukan keramik, ini granit. Kok baunya begini ya? Saya dagdikduk dan saya temuin sejauh mata memandang di situ nggak ada simbahnya, tapi ini cuma lapang, kayak ruangan mungkin 6 kali 12 meter itu ngomplong ke sana, panjang, dan dari ada bangku kayu sama mejanya itu manjang, disambung-sambungin kayak ruang buat apa ya, nungguin kayak di puskesmas atau semacam kayak gitulah. Jadi mungkin kalau di sana ada bangku di ujung, mungkin pikiran saya kalau mbaknya duduk di sana itu ini murid-muridnya atau pasien itu baris begitu, tapi itu sepi. Cuman di tengah-tengah itu kayak ada anglo atau macam apa yang buat bakar setangki. Tapi saya lihat karena itu adanya di dekat saya gitu ya, itu nggak ada asap, nggak ada apa, berarti lama nggak dihidupin. Tapi ini baunya kok seperti ini. Si Wanto masuk ke dalam sana, keluarnya agak lama. Pas sudah keluar, saya dipanggil lagi, Ram sini, enak banget manggilnya kayak gitu. Nah, tadi ngomongnya enak banget lah, kayak orang nyuruh, nggak pakai mas, nggak pakai apa, udah sini masuk. Saya langsung masuk ke sana ya. Namanya siapa? Prapto ya tadi. Mas Prapto itu, ini nama samaran soalnya. Prapto itu langsung masuk ke sana. Ternyata ada ruangan lagi, dan ruangan yang tadi yang pertama itu lampunya emang agak kuning, terus ada ornamen lampu-lampu model kayak dulu begitu ya. Terus ruangan semuanya itu catnya warna putih, ya agak temaram tapi masih terang. Tapi ketika masuk ke ruangan kedua ini benar-benar kayak settingannya itu saya begidik benar-benar Mas, karena gelap ya, hitam kecoklatan, dan banyak kayak kepala hewan-hewan itu yang di air keras atau yang dari kayu itu pating cerandal, berikut keris, lukisan-lukisan laut,
nah semacam itulah. Ya, tak bayangin mistis banget. Mistis lah, banget. Nah. Dan di sini aromanya lebih kental ke amis, anyir, nggak enak, benar-benar nggak enak. Dan yang aneh buat saya, Wanto kok nyaman-nyaman aja di situ. Dan saya di situ menemukan seorang perempuan. Ternyata itu mbahnya itu perempuan. Ada menemukan seorang perempuan nggak tua-tua banget. Cantik nggak Mas? Kalau katanya Mas Prapto itu tua tapi cantik. Ada daya tarik yang nggak tahu saya bilang apa. Istri saya masih muda. Saya itu beda 10 tahun, mungkin istri saya 40 atau 39. Ibu-ibu itu mungkin umuran 60. Tapi dia, bahasa saya apa ya Mas ya? Glowing lah. Iya, glowing. Glowing lah, pakai itu skincare apa. Iya semacam itu Mas. Jadi dia itu pakai kerudung, cuman kayak ditaruh begini aja jatuh begitu ya. Mukanya bisa meling-meling halus. Ayu, padahal usia segitu masih minting-minting bengkik begitu apa diganjel apa gitu ya. Dia duduk bukan bersila tapi sedeguh. Senyum ke arah saya, senyumnya mistik banget, benar-benar senyum mistik banget. Seakan-akan saya mau ditelan kayak gitu. Saya pikirannya begitu. Saya di situ takut langsung ngedon sama si Mbah tadi. Saya maaf aja nggak mau nyebut nama atau julukannya dia. Ini nggak penting dicerita sih menurut saya, kata Mas Prato. Bang, sini duduk. Wanto yang gagahan lagi-lagi Wanto kayak. Kalau misalnya saya ada pikiran, Wanto keprofesisan nggak? Kalau misalnya udah keluar dari sini, Bang, saya yang mobil-mobil saya, apa saya semua dari sini, mentang-mentang dia murid atau orang lama kok saya aja diajak ke sini, malah saya diperlakukan kayak gini gitu kan. Udah gitu, tahu-tahu Mas sini, duduk sini depan saya. Nah, saya duduk. Periku mau sila apa mau sedeguh sama beliau ya, yang saya lihat itu perempuan tadi disingkirin, kayak ada meja kecil begitu disingkirin, saya suruh depan dipegang sininya. Saya kan tangannya kayak sila begitu ya, tangannya dipegang, mukanya kayak langsung kubun-ubun. Saya itu kayak mabuk kepayang nggak tahu. Dan yang saat itu yang saya lihat bukan kayak sosok Simbah itu, bukan. Simbah itu ya mungkin umur 60-an yang saya bilang masih menarik, masih glowing, tapi di pandangan kali itu entah saya tersugesti atau apa, terpengaruh atau apa, dia itu kayak dipermuda 20 tahun atau apa, dengan masih pakainya kerudung yang sama, baju yang sama, tapi nauzubillah, saya bilang kok bisa ayu banget, nyenengi banget, ayu banget. Dan kata-kata yang orang tua kan kadang-kadang suaranya udah ada radang lokor, ada menggelambir mungkin sininya ya. Kalau itu lembut, suaranya lembut. Dan saat itu saya kayaknya nggak bisa ngeliat ada Wanto di situ. Dengan pemandangan di belakang itu berbeda. Itu ada ornamen macam-macam, ada keris, itu hilang semuanya di pandangan. Ya. Seolah-olah jadi kayak bintang-bintang pelangi. Iya mungkin seperti itu, ada emoticon macam-macam, love semua, nggak tahu. Yang jelas saya cuma memperhatikan dia dan dia, Jenengan kesini mau apa? Suaranya halus, jenengan kesini mau apa? Saya nggak mau apa-apa, saya langsung kayak gitu, saya nggak mau apa-apa. Oh, jenengan usahanya ini itu ya, lagi ada yang nggak suka. Pokoknya kayak seolah-olah dia paham semua, dan saya bodoh amat dia mau ngomong apa. Saya hanya menikmati. Kok ayu teman, cantik banget. Itu kalau brongsongnya dibuka bahasanya seperti itu. Kalau bajunya dikulitin kayak apa indahnya. Saya pikirannya mesum, sana-sana lah. Udah kayak terpengaruh pelet yang demikian hebat. Akhirnya apa Bang? Jenengan kalau udah kesini ya, syukur-syukur udah kesini, udah dalam naungan saya semuanya, nggak apa-apa. Ini kayak semacam persaudaraan di sini, semua jadi sedulur. Sebagai tanda jenengan udah kesini, udah saya aku ya, jadi sedulur saya, jadi anak saya, jadi keluarga kami di sini. Aku itu kayak miliknya jenengan miliknya aku, sama-sama udah di sini. Ini buat kalau turut aja, nggak ada sangkalan. Saya itu biasanya orangnya itu Mas Prapto, kalau yang nggak pas ditabrak, apalagi amat atau malu ya harus. Itu nurut, sedemikian nurutnya. Katanya buat ini ikatan lah, kita udah ada, bukan perjanjian ngomongnya sih, nggak ada. Namanya janji-janji itu nggak ada. Buat semacam simbol, jenengan minta kukunya katanya. Minta kukunya sedikit dipotek. Potek dicedotin cedot kayak lo, cedotan ditaruh kayak pising atau piring kecil begitu, piring kecil
terus disatuin sama entah air atau minyak yang jelas gelap, dan di situ mendadak diwur-wuri apa ya, bau itu semelongot mampu bener-bener wangi-wangi yang aneh. Dan saat itu juga saya kayak kebawa entah kemana, jadi los-losan bang bahasanya itu, kayak orang mau pingsan, lus gelit nggak tahu kemana, ada rasa campur-campur bahagia yang begitu bahagia banget, terus sedih, terus saya galau nggak jelas. Sekilas lalu saya melek lagi begini, menggelengkan kepala, udah ada Wanto di situ, dan Mbak yang sosok yang kayak cantik banget itu udah jadi Mbak itu lagi. Mbak ya tadi ya, biasa. ya ibu-ibu tadi pun dia masih ya cantik juga sih, cuman kan beda, yang tadi itu beda jauh. Terus jenengan waktu dapat apa atau ngomong apa? Enggak, saya pun nggak bahas pekerjaan, nggak bahas apa, saya cuman nemenin ke situ. Cuman ketika hampir malam kan istri saya telepon, lalu saya pamit pulang, saya nggak dibawain oleh-oleh apa-apa atau gimana nggak ada, cuman si Mbak tadi bilang kamu tuh udah jadi keluarga di sini, ada apa-apa kami pantau pokoknya seperti itu. Saya pulang dari sana dilalai ya, nggak tahu gimana, dagangan itu rame banget, habis itu dagangan rame banget, kayak biasanya, ya kayak biasa dagangan rame banget, pokoknya perolehan saya udah hampir mau 2 kali lipat bahkan lebih. Dan Wanto semakin kayak, kan kamu nggak percaya sih, saya terpengaruh, iya ya bisa kayak gitu ya. Tapi saya pikir tak logikain ya, memang harus rame, mungkin gak gara-gara itu. Misalnya saya minta tolong apa, nyatanya saya juga ngapa-ngapain, cuma main doang. Itu meneb atau tertimbun selama bertahun-tahun sampai suatu ketika ada peristiwa anak saya perempuan itu di sekolahan kesurupan hebat, terus nggak ada yang bisa nandangin waktu itu, nggak ada yang bisa megang. Saya akhirnya pulang kampung, ya ketemu itu teman jenengan juga sama, akhirnya kan terbuka kan. Oh, saya baru ngeh, berarti malam itu yang ngobrol sama saya itu Bang Ogan, yang pernah diomongin waktu itu kan aku lagi nggak di rumah, tapi ada teman-teman di Nirasuhur itu pernah ngobrol, ada orang yang kasusnya seperti ini. Ternyata itu dia, Mas Parto. Ternyata, nah dari situ diselamatin lah, ditolongin anaknya itu supaya ikatannya bisa lepas, dan ada sosok yang luar biasa hebat di dalam diri anak perempuannya itu, bisa sampai pengaruhnya berkurang, dilepasin pelan-pelan, banyak berbuat baik dan lain-lainnya. Tadinya kan namanya bocah banyak bebasnya kan beler gitu ya, itu ternyata ada hubungan sama apa yang dilakukan bapaknya yang dulu itu. Iya, pas ketemu lagi saya waktu itu kan putus ya, habis dari sini saya berangkat lagi ke Jakarta, pernah iseng-iseng diajak ngaji sama orang. Ya ada acara maulid kayak gitu, ada seorang tua di sana, entah itu Habib atau kayak nggak tahu, yang pasti saya dipegang. Terus jenengan pernah ini ya, ada sebuah ikatan dalam diri jenengan, itu melepasinya susah katanya begitu. Ikatan apa, perjanjian katanya seperti itu, nggak ngerti. Nah semenjak saat itu saya mulai belajar ngaji, belajar buat sholat lagi. Nggak tahu peristiwa dari semenjak anak saya itu kena sesuatu, saya pengen balik lagi. Saya nggak pengen yang udah-udah jadi orang tukang minum, tukang apa kayak gitu. Tapi semenjak saat itu dagangan bisa susah banget, nggak ada duit, pemasukan susah, drastis kayak yang dulu-dulu. Iya, dan yang paling aneh sering di dalam apa namanya tadi kan, memang rumah sama ini bareng. Bentar. Toko sama rumah itu kan nyambung bareng, gede kan kayak gitu. Semenjak saya ada itikat, ya setelah peristiwa anak saya pernah kesurupan hebat, pernah saya bawa kemari gitu, saya pengen belajar bener. Satu, dagangan saya itu susah, dibawa sholat, wudhu aja bener-bener habis wudhu kan adem, habis wudhu panas banget, baru gelar sajadah pengennya pingsan, pengennya apa, susah banget buat sholat, susah banget, apalagi buat baca-bacaan Al-Fatihah entah apa, saya benar-benar susah banget. Saya lawan terus.
Yang paling aneh lagi, di dalam toko sama rumah itu sering muncul binatang-binatang yang aneh-aneh banget. Itu apa? Ya aneh-aneh banget, kadang-kadang ular, tapi bentuknya nggak umum, kadang-kadang jalannya cuma lempeng doang, kepalanya nggak tahu mana, buntutnya mana, nanti istri ngeliat teriak pingsan, kayak gitu bang. Ntar anaknya ngeliat pingsan, kadang-kadang semacam kayak kalajengking tapi gedenya kayak sepiring kayak gitu loh. Waya-wayanya jam-jam susah kayak maghrib, kadang-kadang jam 12 itu nggak malam. wajar itu. Banyak sosok-sosok yang gak jelas lah pokoknya kayak gitu. No, sampai sekarang mas, nyampe sekarang, tapi ini berkurang. Saya mau komunikasi sama teman-teman jenengan, makanya kan saya kemarin ya silaturahmi keduanya. Kongpan berubah ke angel teman, kok susah banget. Apa ikatannya ini udah terlepas atau belum sebenarnya? Ya kan teman-teman ya sebenarnya ikatan itu sih udah terlepas. Cuma kan bekas-bekasnya masih ada. Efeknya masih ada dan mereka tetap pengen supaya Prapto ya ke bawah lagi, gimana caranya, seperti itulah. Oh, ya itu sedikit ceritanya tentang Mas Prapto. Jadi imbasnya masih ada ya sampai sekarang. Masih ada. Dan misalnya itu nggak diputusin, misalnya Mas Prapto itu nggak ngerasa dia bersekutu ataupun bersinergi sama bangsa-bangsa mereka, anak keturunannya tetap masih ngikat bang. Padahal kan dari awal kan nggak sengaja itu ya. Nah, itu jebakannya Ya sengaja emang datang sengaja, tapi kan kita nggak merasa ngapa-ngapain kan, cuman apa sih? Jadi penjelasannya kayak semacam mereka-mereka yang bersekutu sama hal-hal seperti itu, kalau dia dapat sekutu lagi dari pihak manusia, ditipu dayanya seperti itu, semakin nambah powernya semakin kuat. Paranormalnya juga seperti itu, makanya ya banyak tipu daya semacam itu. Emang kita hati-hati banget lah. Kalau kita udah kerja dapatnya segimana ya diamini. Kalau mau pengen lebih banyak lagi pendapatannya, kita makin rajin, makin giat, itu aja. Ya berusaha berdoa tetap. Tapi pikir kayak gini, kayak yang tadi itu. Semakin banyak apa ya kita ya, semakin banyak orang kita merekrut orang. Kayak MLM ya berarti ya. Nah iya semacam itu, hampir persis. Hampir sama ya. Dia itu power tambah gede gitu. Itu sih. Ya maksudnya dari ceritanya Mas Prapto saling mengingatkan aja. Maksudnya kita ya ada lah memang ya. Memang ada sih hal-hal yang kadang kita nggak tahu. Dan nggak semua itu yang namanya ngibri, nyupang itu benar-benar saya begini nanti wadah itu. Enggak semuanya, tapi kadang halus banget caranya bisa tipu daya seperti itu. Kita nggak pernah menyadari, itu aja sih. Ya, pengetahuan baru lagi dari Mas Ayong ya. Ya bahkan ini kadang kita nggak tahu ya Mas Ayong, nggak tahu, kadang tanpa sengaja pun kayak tadi kita ternyata sejauh itu kita terjebak di dalamnya. Gitu. Betul. Ya itu saja obrolan kali ini bersama Mas Ayong. Nanti kita coba lagi di episode selanjutnya ya Mas Ayong. Dan mungkin ada cerita-cerita menarik lainnya yang mungkin jenengan-jenengan bisa mendengarkan di sini. Ya, jangan lupa tetap stay tune di sini ya. Oke. Ya, makasih dari kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.